Bismillahirrahmanirrahim. نوعنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita kemarin sudah di tashdidat tasyahud, tapi saya tidak kasih tahu karena yang penting baca tasyahud yang benar. Itu yang kemarin kita belajar tashdidatul Fatihah, itu yang harus, karena madhab Imam Syafi'i lihat itu huruf yang tasydid dua, yang harakatnya tasydid itu dua. Kalau dia baca tidak tasydid berarti kurang satu huruf dari surat Al-Fatihah. Kalau kurang satu huruf sengaja, salatnya batal. Ini madhab Imam Syafi'i. Syekh, saya belum tahu, dari waktu itu saya tidak faham. Ini masalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah jahil, namanya jahil ma'dzur. Tapi orang yang sudah faham, yang sudah baca, yang sudah bisa baca yang benar, dia kurang harakatnya atau tukar huruf atau hilang huruf atau tidak baca satu huruf, salatnya batal. Ini masalah. Juga ada aqallu tasyahud, ada bab kecil di sini, aqallus salam, aqallu tasyahud. Aqallus salam, aqallus salam. Aqallus salam itu assalamualaikum. Waktu ucapan di atau setelah selesai salat itu balin sedikit assalamualaikum. Ada yang tambah assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jelas, yang suaranya sampai mereka dengar, yang belakang dengar itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi itu madhab kita kemarin sudah belajar di rukun-rukun salat itu salam pertama rukun. Salam pertama rukun. Wajib. Ya, berarti setelah tasyahud mau keluar dari salat bukan seperti madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang kalau kamu melakukan sesuatu yang salatmu jadi batal, sudah cukup karena kamu sudah selesai salat. Ini maaf ya. Contohnya di madhab Abu Hanifah, contohnya kalau kamu sudah baca tasyahud sampai selesai, tinggal bilang assalamualaikum aja. Ada kuntut, mau kuntut, bisa kamu kuntut langsung, salatnya sah. Ini madhab Abu Hanifah. Kita bilang enggak, harus bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang pertama. Walau satu. Madhab Abu Hanifah melakukan hal yang dia jadi batal, salatmu batal, mungkin bilang makan. Ambil satu makanan yang di sebelahmu, makan. Setelah selesai tasyahud, dia bilang baca tasyahud at-tahiyatul barakatuh. Assalamualaikum Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Baca doa Allahumma inni a'udzubika adzabul qabr, adzabul fitnah, adzabul fitnatul mahya, fitnatul mamat, fitnatul masih ad-dajjal. Itu semuanya sudah selesai, beres. Dia ambil air minum. Di madhab kita kalau makan minum batal ya kan? Sudah cukup, madhab Abu Hanifah cukup. Kita enggak bilang harus salam dulu. Walau satu. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai. Terus syekh yang kedua sudah, kalau kamu ucapan satu salam berarti kamu keluar dari salat. Sampai kita lihat orang Indonesia, saya di Indonesia aja. Saya lihat mereka assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi. Sudah pernah seperti itu banyak di sini. Kita di Yaman enggak tahu hukumnya sunnah, tapi suaranya sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya sama. Di sini sampai kadang-kadang tidak dengar. Ya. Ini biar faham hukum yang kedua atau salam yang kedua itu sunnah. Manfaatnya apa, Syekh? Manfaatnya ini, hukum ini. Kita bilang salam pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama itu kalau kamu ada sesuatu yang penting seperti anakmu jatuh atau ada sesuatu
yang mungkin kita bilang apa, bahaya tentang hidupmu atau anakmu, atau bisa setelah salam pertama bisa pergi lari. Ya, itu kalau ada hukum yang darurat. Kalau ada hukum yang darurat, ya, hukum yang darurat itu bisa sampai batal salat. Tapi ada hukum yang penting tidak bahaya, atau bahayanya sedikit, bukan itu mungkin kita bilang, atau buru-buru, atau ada sesuatu yang penting kamu mau ucapan atau mau baca salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Fasl yang berikutnya itu waktunya salat. Waktu salat. Ini banyak yang tidak faham bab ini. Mereka lihat, oh jam 2 saya tidak bisa salat. Enggak. Waktu salat. Awqatus salati khamsatu awqatin. Waktu salat itu 5 fardu atau 5 waktu. Al-awqat al-kulliyah lis-salat al-khamsah al-maktubah. 5 likulli waqt. Itu kita sudah tahu 5 fardu. 5 fardu waktunya kapan? Kita sudah orang muslim faham. Tapi di dalam 5 waktu itu ada, di dalam satu waktu ada 5 waktu. Waktu fadilah, waktu itu di dalam gimana saya jelasin, dalam 5 waktu. Seperti salat zuhur itu ada 5 waktu. Salat asar ada 5 waktu. Apa itu 5 waktu, Syekh? Itu yang kita harus belajar biar yang pertama itu waktu zuhur. Waktu zuhur itu kapan masuk? Dari zawal syams. Awal waktu zuhri dari zawal syams. Zawal syams itu namanya takribi, berkiraan, tidak bisa pas. Kenapa berkiraan, Syekh? Karena ulama bilang kalau matahari di tengah langit, di tengah lantai, apa namanya, sama ismu sama langit sih. Langit ya, di tengah langit itu tanahnya itu kira-kira nggak ada yang tahu ukurannya berapa kilo, setelah itu di tengahnya ini berkira-kira. Tapi ulama bilang di atas kepalamu langsung. Kalau kamu lihat dia di situ, itu waktunya namanya waktu zawal. Waktu zawal juga itu waktu sebentar juga. Sebentar ya, di antara ya enggak. Karena ada yang tanya siapa itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di waktunya bilang sama dia, wahai bin Abbas, waktu zawal sudah masuk atau tidak? Bilang tidak. Habis itu bilang ya. Bilang sama dia, kenapa? Tidak, ya. Langsung ini. Tidak, ya. Bilang sama dia, waktu saya bilang tidak, belum. Waktu bilangnya, sudah. Karena kita tahu matahari itu jalannya di dalam satu detik itu berapa kilo. Jadi kalau kita bilang di tengah langit itu berkiraan. Tapi juga kita bisa bilang sesuai melihat kita. Ya, saya lihat, oh di tengah matahari, di tengah langit, sudah cukup, selesai. Ini waktu apa? Waktu zawal. Waktu zawal. Masuk setelah itu langsung masuk waktu zuhur. Sebelumnya itu masih waktu duha. Tapi di waktu zawal itu tidak boleh salat. Nanti kita belajar waktu yang haram salat. Ada waktu kalau kamu salat haram, dosa. Kapan itu? Kalau kamu salat nafilah. Tapi salat fardu aslinya tidak boleh. Salat zuhur setelahnya. Jadi tidak ada. Syekh qada itu masalah lain, kita nanti jelasin. Awal waktu zuhri زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله. Bayangan setiap sesuatu itu harus seperti dia. Kalau kita taruh itu bayang, namanya apa? Dhil itu apa bahasa Indonesia? Awan, enggak, bukan awan.
Mungkin awal, enggak, bukan awal. Bayang ya kan, bayang. Gimana saya jelasin? Dulu. Bayangan, ya bayangan. Ini masalahnya balik ke ilmu nujum. Ilmu nujum juga ilmu apa namanya ini harus dalam secara langsung. Sekarang mungkin kita jelasin susah. Kita di waktu belajar di Yaman, syekhnya atau guru jelasin kita susah karena kasih bayangan aja di dalam kepala kita. Tapi waktu kita keluar ada matahari, dia jelasin ini lihat waktu zuhur bagaimana caranya. Matahari datang ada di bawah kita. Di bawah kita. Juga beda dari bulan satu ini Syamsi. Itu yang namanya Masihi. Ada bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu beda. Beda bayangan ya kan. Ya, bayangan kita beda. Kadang-kadang lebih besar dari kita. Masih waktu zawal. Masih waktu zawal itu matahari di tengah langit-langit di tengah langit langit apa bahasa Indonesia tadi? Langit sih. Hah? Langit ya. Di tengah langit tapi di sebelah saya ada bayangan yang paling sedikit, lebih sedikit. Kenapa? Itu karena setiap bulan beda. Ini yang tadi saya bilang harus kita dalam secara langsung. Tidak masalah hasilnya. Hasilnya sekarang sudah ada waktu, ada jam. Kalau masuk waktu zuhur sudah jamnya berapa, kalau waktu asar jamnya berapa. Mereka dari mana ambil? Ambil dari bayangan matahari. Bagaimana mereka bisa atur ini? Kita lihat kalau lihat jadwal kalender Masehi, waktu salat di waktu Masehi itu pas. Tapi kalau waktu Hijri itu atau tahun Hijri itu berubah. Ya, karena waktunya namanya itu di zaman dulu bukan seperti sekarang namanya as-sanah al-masihiyah. Masihi. Enggak, mereka bilang as-sanah asy-syamsiyah. Sanah asy-syamsiyah itu matahari. Tahun matahari. Atau al-qamariyah itu sebelum hijrah mereka bilang as-sanah al-qamariyah. Itu yang namanya Hijri sekarang yang Muharram, Safar, Rabi awal sampai akhir. Jadi pas mereka hitung dari waktu masuk waktu zuhur berapa derajat namanya juga di ilmu itu. Bukan masalah di situ. Sekarang waktu zuhur kita sudah tahu dari azan, juga waktu asar sudah tahu. Tapi di dalam waktu ini yang dari setelah zawal sampai dhillu syai' jadi sepertinya itu ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Apa itu 5 waktu? Yang pertama sebelum kita masuk harus tahu namanya az-zuhur. Az-zuhur. Az-zuhur itu ma ba'da zawal. Setelah zawal itu namanya zuhur. Juga dalam bahasa Arab al-zahirah. Di ayat Al-Quran, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. Al-zahirah itu setelah zawal sampai asar. Namanya al-zahirah. Ini yang waktu zuhur sekarang. Dari jam 12 kurang lebih kadang-kadang sesuai waktunya sampai jam sekarang 3:30 ya kan. Atau 3 tambah 25 atau 21 menit. Atau 20 menit. Itu namanya waktu zahirah. Kenapa kasih nama al-zuhur? Al-zuhur itu dalam bahasa Indonesia dari zahara. Zahara itu jelas. Jelas. Atau muncul bisa juga jelas. Atau muncul. Apa yang muncul Syekh di sini? Karena ini fardu pertama yang muncul di agama Islam. Jadi namanya al-zuhur. Wahina ma'khudhun min adh-dhahirah juga karena ini pertama kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj itu malam.
Pagi-pagi Jibril belum datang ngajarin Nabi waktu salat zuhur kapan, waktu salat asar kapan, waktu salat maghrib belum. Baru di waktu salat zuhur. Jibril datang ngajarin Nabi Muhammad SAW waktu zuhur. Di waktu zuhur, waktu pertama yang kita sekarang bilang awal waktu azan, Jibril bilang sama Rasulullah, ayo wudu, salat. Salat zuhur 4 rakaat. Setelah itu, setelah Isra wal Mi'raj. Salat ini salat zuhur. Besok lagi atau juga pergi, Jibril pergi sampai awal asar. Waktu azan yang kita sekarang. Datang bilang sama dia, ayo berdiri salat. Salat asar. Awal maghrib masuk salat maghrib. Awal isya salat isya. Awal subuh salat subuh atau fajr. Salat. Ini hari pertama. Jibril datang ini hari pertama. Hari yang kedua dia tidak datang di waktu pertama. Datang di terakhir. Yang sebelum azan asar kita bilang, istilah kita sekarang. Sebelum azan asar berapa menit dia baru turun. Bilang sama Nabi Muhammad SAW kemarin, Nabi sudah tidak salat. Lagi nunggu. Karena bilang sama dia, besok nunggu saya kan. Jangan salat. Hari ini salat, tapi besok nunggu saya. Ya Rasulullah nunggu Jibril sampai sebelum asar. Berapa menit baru turun. Bilang sama dia, ayo salat. Salat apa itu? Salat zuhur. Ya, setelah salat zuhur bilang sama dia, waktu zuhur itu di antara salat saya kemarin sama hari ini. Artinya dari waktu itu jam 12 yang setelah kita bilang jam 12 sampai jam 3 kurang lebih. Juga di salat al-asar bilang sama dia, tunggu saya, jangan salat, nunggu sampai sebelum maghrib. Baru Jibril turun salat. Salat apa? Salat asar. Bilang sama dia, wahai Muhammad, waktu asar ini dari waktu kemarin ini yang saya salat pertama sama hari ini waktu asar. Kamu bisa salat waktu asar di antara dua waktu yang saya salat kemarin sama hari ini. Waktu maghrib, waktu isya sama di akhir waktunya. Waktu subuh itu datang sebelum salat subuh. Waktu isya. Sebelum salat subuh. Datang bilang sama dia di antara dua waktu ini yang saya salat kemarin isya sama hari ini waktu isya. Berarti kamu bisa melakukan salat isya di antara dua waktu yang tadi kita salat. Waktu subuh sebelum terbit matahari juga bilang sama dia waktu di antara ini. Jadi setiap fardu ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari Nabi, ini dari Jibril yang ngajarin dia waktu salatul zuhur, waktu salatul asar, waktu salatul maghrib, waktu salat isya. Tapi di antara waktu ini ada namanya 5 waktu itu. Ada 5 waktu. Di sini di salat zuhur ada waktu fadilah. 5 waktu. Salat zuhur ya kan? Kita sekarang masuk salat zuhur. Ada waktu fadilah. Apa itu fadilah? Yang paling mulia. Waktu yang paling mulia. Itu kapan? Yang awal waktu. Awal waktunya. Jamaah yang pertama di masjid. Itu fadilahnya lebih afdal dari semuanya yang berikutnya. Yang berikutnya semuanya boleh Syekh. Ya boleh. Tapi kamu cari pahala yang paling afdal, paling bagus, paling banyak. Ya Syekh. Ya, oke. Jamaah yang pertama. Jadi kita harus paham. Jangan kalau kita belajar ini waktu fadilah bilang, wah berarti tidak perlu. Saya salat di waktu yang kedua, yang ketiga. Ini kita bilang waktu yang kedua, yang ketiga untuk yang punya alasan, yang ada alasan syar'i. Tapi kamu di rumah tidak salat, masjid mereka azan, iqamat, kamu tidak pergi, salatmu bahalanya kurang dari orang yang tadi pergi salat atau hadir salat di masjid. Nah, ini waktu fadilah. Kapan itu? Awalnya. Awalnya kita jelas lebih lagi seperti kita bilang jamaah yang pertama di masjid. Syekh kita di kampung tidak ada masjid, tapi di rumah berarti salat kamu di salat awal waktu. Baru azan, kamu siap-siap wudu,
masuk tempat salat, musalla di rumah, salat itu kamu dapat fadilah atau waktu yang paling mulia. Atau salat di awal waktu. Syekh, saya nunggu istri saya sama anak karena tidak ada di masjid, tidak ada di kampung kita masjid, kita salat jamaah di rumah, itu sudah, itu nunggu berarti jamaah yang pertama di rumah kamu, ini waktu fadilah. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas, bilang sama saya biar saya tidak lewat. Yang kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu boleh. Boleh kamu salat. Ya. Ada alasan syar'i atau mungkin kita bilang fulan ini enggak mau, tidak perhatian sama fadilah. Saya enggak mau fadilah. Itu enggak, tidak mungkin ada muslim seperti itu. Tapi kalau kita bilang dia malas, enggak mau, dia tunda salat zuhur dari dari awal waktu sampai jam 1, bilang sama dia masih boleh. Sampai jam 2 masih boleh. Sampai jam 3 sekarang hari ini. Karena jadwalnya beda ya kan. Sampai jam 3 masih boleh. Kenapa? Karena kalau dia di salat zuhur di jam 3 masih belum masuk asar. Salatnya ini namanya waktu jawaz. Bahasa Indonesia namanya boleh. Ila ma yasa'u kullaha. Sampai mana itu boleh, Syekh? Boleh itu pasnya sampai mana? Sampai ulama bilang sampai cukup untuk salat. Kamu biasa salat fardu berapa rakaat? 4 rakaat berapa menit? Yang biasa, kamu biasa aja. Bilang Syekh, saya butuh 7 menit. Salat 4 rakaat itu fardu zuhur 4 menit. Berarti 7 menit. 7 menit. 4 rakaat 7 menit. Itu contoh aja. Sebelum azan ini, azan asar berapa? Jam berapa? Syekh, azan asar sekarang jam 3.25. Berarti sebelum 7 menit itu kalau kamu salat zuhur masih boleh. Karena masih cukup untuk waktunya. Masih di waktu yang kita kemarin tadi bilang Jibril ngajarin Nabi Muhammad SAW. Tapi Syekh, ini orang malas. Ada beberapa ulama bilang tidak boleh. Bukan beberapa ulama, kita juga. Ini kita kasih contoh untuk orang yang paling malas atau masih kita bilang dia masih salat di waktunya. Kapan haram? Ya, ini yang kita belajar. Haram itu kalau kamu tunggu sampai selesai. Sampai keluar waktunya. Kamu sendiri tidak ada masalah sehat, tidak alasan syar'i, tidak lupa, tidak tidur. Dia tunda-tunda bilang, oh masih waktunya luas, masih waktunya. Masih sampai jam 3. Tiba-tiba sudah azan sampai salat zuhur waktunya keluar, itu yang haram. Itu yang masuk fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tidak boleh, ini haram. Kalau sengaja, Syekh tadi saya sakit, saya tidur, ini masalah alasan, kita lihat alasannya benar atau tidak, cocok sama yang kita belajar atau tidak. Oke, ada waktu darurah. Tadi jadi 2. Waktu fadilah, itu waktu fadilah dari Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya, ma huwa ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling bagus yang Allah Ta'ala cinta itu apa? Atau bilang dicintai, ya kan, mungkin ini. Apa itu yang paling mulia, yang paling bagus? Ya, bilang sama dia, as-salatu fi awwali waqtiha. Salat itu awal waktunya, itu yang paling mulia. Thumma madha? Thumma al-jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Thumma madha? Birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Artinya apa itu birrul walidain? Birrul walidain apa itu? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa Iba? Berbuat baik kepada kedua orang. Berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain. Ini 3 fardu atau amal yang paling mulia. As-salatu ala awwali waqtiha. Oke. Yang ketiga, waktu darurat. Waktu darurat. Jadi pertama awal waktu, yang kedua jawaz, waktu boleh, kita bilang dari awal sampai akhirnya. Yang ketiga itu waktu darurat. Wa huwa
آخر الوقت إذا زال المانع وبقي من الوقت والباقي من الوقت قدر تكبيرة. آخر وقت itu waktu darurat. Apa itu waktu darurat? إذا زال المانع. زال المانع biar kita paham di sini banyak ibu-ibu juga. Ini si fulana lagi haid. Tapi sebelum azan asar berapa menit dia bersih. Atau kita bilang sudah selesai, siap bisa salat. Dia cepat mandi ya, terus masuk waktu salat, dia baru bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Itu namanya waktu darurat. Dosa atau tidak? Enggak, karena mana itu yang kemarin yang tadi dia tidak bisa salat karena alasan syar'i atau hukum syar'i, mungkin bilang haid, mungkin bilang nifas, mungkin bilang hukum-hukum yang seperti itu, atau fulan kemarin jatuh di mobil atau motor pingsan ya kan, berapa hari dia tidak, akalnya tidak ada, baru sekarang baru buka atau sadar, kita bilang ini harus salat. Bagaimana caranya? Itu masalah hukumnya nanti di babnya, bab khusus. Tapi ini namanya zawalul mala, hilang atau pergi atau sebab yang jadi kemarin dia tidak bisa salat, syar'i atau tidak syar'i. Oke. Wa waktu udhrin, ada waktu namanya waktu udhur. Apa itu waktu udhur? Itu waktu alasan. Waktu alasan itu apa itu? Kapan, Syekh? Waktu asar. Bisa salat zuhur waktu asar? Ya bisa. Tapi untuk orang yang mau jamak salat, seperti lagi berjalanan, kapan bisa? Boleh salat zuhur, salat asar di waktu zuhur. Kalau saya berjalan, lagi musafir, berarti saya maju waktu asar kah? Ini namanya waktu uzur. Waktu uzur. Wa huwa waqtul asri. Oke. Di antara ini, di antara waktu jawaz ini ada dua hukum. Ada jawaz ma'al karahah, jawaz ma'al hurmah. Masih boleh tapi makruh, boleh tapi haram. Boleh tapi haram. Bagaimana itu? Itu kita tadi bilang dari jam 12 contohnya sekarang ya. Dari jam 12 kurang lebih sampai jam 3 kurang lebih itu masih waktu zuhur. Waktu zuhur dia tidak mau ikut waktu fadilah yang tadi kita bilang itu yang paling afdal, paling mulia. Dia bilang nanti saya salat, tunda. Oke, jam 1, jam 2, jam 3. Terus dia sengaja tunda sampai sebelum seperti tadi bilang asar berapa menit dia baru berdiri salat. Itu makruh. Karena dia tunda sendiri, sengaja. Itu makruh. Kenapa? Ya. Tapi Syekh, kamu tadi bilang waktu jawaz. Ya, waktu jawaz boleh. Boleh salatnya sekarang, boleh, tapi ini sengaja. Jadi hukum karahah karena dia sengaja. Kalau enggak dia sibuk, mungkin kita bilang lu ada alasan syar'i, ya itu masih. Terus ada lagi, lebih lagi dia tunda bilang saya belajar di buku fikih kalau dapat takbiratul ihram di waktu zuhur masih zuhur. Ya betul, masih zuhur tapi haram. Karena kamu baru dapat takbiratul ihram aja. Ini namanya waktu hurmah. Waktu haram. Haram itu gimana salat? Waktunya tapi haram ya. Haram karena kamu tunda atau telat salat sampai cukup untuk takbiratul ihram aja. Itu haram. Dosamu di situ. Bukan dosamu karena salat. Enggak. Karena kamu tunda sampai cukup takbiratul ihram. Itu karahah juga. Kamu tunda sampai bisa waktu fardu aja sebelum azan asar. Ini kita harus belajar. Harus belajar kapan waktunya. La ilaha illallah. Waktu al-asr. Al-asru lughatan ad-dahr. Al-asr artinya ad-dahr. Ad-dahr itu masa, zaman. Wa istilahan as-salatul makhsusah. Kita baca wal asri innal insana lafi khusr. Ada yang bilang salatul asr, ada yang bilang ad-dahr.
Apa itu dahr? Siapa yang bisa bantu? Ad-dahr itu masa, zaman. Ya, tapi berapa itu al-asr. Kita bilang di dalam bahasa Arab asr al-Imam Nawawi. Waktu masa Imam Nawawi masih hidup. Asr al-Imam Al-Ghazali. Itu waktu berapa tahun itu asrnya? 50 tahun, 60 tahun sesuai umur Imam Ghazali. Itu namanya asr. Al-asr. Asr sahabah. Asr sahabah, asr tabi'in, waktu yang tabi'in masih hidup, waktu sahabah masih hidup, itu namanya asr. Rasulullah SAW qala khairul qurun qarni, juga bisa qarn. Qarn itu abad, tapi abad kita tahu dalam bahasa Andalusi 100 tahun. Abad. Rasulullah bersabda khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. وخير العصور عصر النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masa yang paling mulia di dunia ini, masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sahabatnya. Karena Rasulullah bersabda wal asr, al asr wa hiya afdhalus salawat ba'da salatul Jumat. Salatul asr itu salat yang paling mulia setelah salat Jumat. Berarti yang lain enggak, yang lain pasti fadilahnya, tapi sampai ulama menafsirkan ayat hafidhu ala salat, Rasulullah menjelaskan hafidhu ala salawati was salatil wusta ay salatul asri, salat asr, salatul al asri. Ya, kenapa? Karena ada dua salat di hari siang hari, ada dua salat di malam hari. Maghrib Isya itu di malam hari, subuh zuhur di siang hari, asar itu di antara mereka, di antara 2 atau 4 fardu yang tadi. Juga ada fadilah di dalam riwayat inna lillahi malaikatun sayyahun yaltamisuna hilaqad dzikr. Itu waktu asar, mereka hadir waktu salat asar. Sampai ada beberapa ulama, beberapa salihin kita di Yaman ikut musafahah. Musafahah apa itu? Bahasa Indonesia bilang apa itu musafahah? Ini namanya apa bahasa Indonesia? Penjabat tangan atau Salaman sih. salaman, bisa salaman. Itu kita di Yaman di Darul Mustafa, di beberapa pondok-pondok agama mereka ikut salaman setelah salat asar. Dalilnya dari mana? Maksudnya kenapa? Pikiran mereka apa? Karena di dalam riwayat hadis malaikat itu hadir, kita mau cari berkah. Mungkin ada orang yang saleh di antara kita, kalau kita salam sama dia dapat berkah. Itu pikiran mereka. Sampai ada orang salam bilang bid'ah haram, ya betul. Nabi tidak melakukan seperti itu, tapi kita faham dari hadis lain. Itu fahaman kita. Ini yang mungkin saya tambah di sini jelasin. Tapi salatul asri ada yang bilang itu yang bukan, itu ahli tafsir bilang salatul asri itu yang paling mulia karena dia salat yang di tangan. As-salatul wusta. Wa hiya afdhalus salat, wal ma'na anna waktu salatul asri itu yang saya tadi bilang, bayangan itu. Kalau saya bagaimana jelasin, tapi tidak bisa karena harus paham bagaimana caranya. Ini buku, kalau saya taruh ini matahari atau bayangan matahari dari kanan ke kiri, kalau kita taruh bisa pas sama dia. Itu namanya an yasira dhilla syai'in mithlahu. Jadi bayangan setiap sesuatu sepertinya, ukurannya sama. Ya, kalau kita lihat ini bilang matahari, ini mau satu yang bisa. Kalau kita bilang matahari datang dari sini, ini bagaimana bayangannya sampai mana? Ya, lihat. Kalau kita taruh ketemu sama bayangannya atau panjang lebih. Kalau panjang lebih, ini berarti waktu asar sudah masuk. Kalau masih bayangan sama, itu masih waktu zuhur. Sekarang waktu asar harus lebih. Tapi juga lebih itu di dalam ilmu ini ada sesuatu yang kita harus paham. Apa itu, Syekh? Kalau matahari seperti tadi saya jelasin. Kalau matahari di bulan, sekarang bulan apa?
bulan Agustus ya kan? Agustus. Agustus itu faqada muntamuz ma'ayari thalathatun ailul ma'adhari. Ya. Jadi di waktu zuhur di bulan ini yang kita sekarang ada di bayangan waktu matahari di tengah langit itu berapa itu? Ada 3 kaki. 1, 2, 3. Dia tetap di matahari, di tengah langit, tetap di tengah langit, tapi ada bayangan di sebelah saya yang berdiri ada 3 kaki. Ukurannya mungkin sampai 30 cm. Kita keluarin bayangan ini biar bisa tahu asarnya sudah masuk atau tidak. Itu yang saya tadi bilang, kita harus ketemu langsung secara langsung biar paham. Tapi hasilnya ini ilmu, kita belajar juga harus paham kapan belajar ini, faedahnya apa. Mungkin Syekh bilang sekarang sudah kita tidak perlu ya, kalau kamu pergi ke tempat yang tidak ada tidak dengar azan, tidak ada jam, tidak ada mungkin sinyal atau HP, kamu nggak tahu waktunya apa, bisa tahu salatnya dari syarah ini. Oke, al-asr. Wa awaluhu wa waktu wa awqatuhu itu asar itu waktunya sampai 7 juga seperti biasa. Waktu fadilah. Waktu fadilah itu yang tadi kita bilang, itu di setiap waktu ada waktu fadilah yang pertama. Waktu ikhtiyar ila masilid dhil mithlaihi ghaira dhillil istiwa, itu yang tadi waktu ikhtiyar, karena di salat asar itu ada waktu haram. Waktu salat itu haram. Kapan itu? Ya ini tadi bilang, kalau bayangan itu jadi sepertinya 2 kali, lipat 2 kali. Tadi bilang gini, sekarang jadi 2 kali. Jadi di sini sama 1 lagi. Sampai sini kita tambah lagi jadi 2 kali. Sama atau bayangan yang tadi waktu matahari di langit. Itu keluarin itu semuanya jadi waktu ikhtiar sampai di situ. Lebih itu jadi masuk di waktu karahah. Wa waktu jawazim bila karahah ila al-isfirar. Waktu boleh tidak ada makruh. Itu sampai matahari mulai kuning. Kuning tua. Bukan kuning yang sekarang dari asar mulai kuning. Tapi kuning kayak istilah kuning itu tua di Indonesia. Wa waktu jawaz bikarahah. Itu boleh tapi makruh. Seperti yang tadi saya tidak bilang. Cukup waktu salat asar. Itu boleh tapi makruh. Wa waktu hurmah. Waktu hurmah itu yang tadi kita bilang huwal qadr alladhi la yasa' kullaha bi akhaf mungkin. Tidak cukup untuk salat semuanya. Ya, itu haram. Tunda. Itu semuanya hukum ini untuk orang yang tidak ada alasan. Kalau ada alasan sudah. Itu masalah lain. Wa waktu udhrin. Yang tadi kita bilang waktu udhur, kita bisa salat asar di waktu zuhur. Bisa salat zuhur di waktu asar. Itu boleh. Oke. Wa waktu darurah. Waktu darurat itu juga seperti tadi. Perempuan kalau bersih dari haid. Ini seperti biasa, maaf ya. Ibu cek sebelum maghrib. Lihat, oh saya sudah bersih. Hari ini tidak. Atau sekarang sudah bersih. Bisa. Salat, tapi kalau dia tunda, siap-siap mandi, siap-siap wudu, baru mau takbiratul ihram, maghrib sudah masuk. Itu tidak ada dosa. Karena ini waktu darurat untuk yang punya alasan, haid, nifas, atau seperti tadi bilang kalau laki-laki baru sadar dari operasi atau dari sakit, atau ada berapa macam yang namanya zawalul mani'. Zawalul mani'. Wa waktu darurah wallahu a'lam. Wa awal waktu maghrib ini mungkin kayak sudah waktunya cukup, kita besok minggu depan. Oh ya Allah, minggu depan insyaallah. Minggu depan Allah alam bisa ikut atau tidak, karena saya mau pergi atau mau safar. Tapi coba lihat
nanti kita kasih tahu sama teman-teman bisa lanjut atau tidak. Minggu berikutnya atau berikut lagi, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Kalau Allah Ta'ala kasih umur, kasih sehat, kita bisa pergi pulang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita semuanya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hafizakumullah, walhamdulillahi rabbil alamin.